Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina Priani dari semester 5 kelas A. Melalui video ini, saya akan mempresentasikan karya tulis hasil penelitian saya yang berjudul Analisis Pengaruh dan Kepuasan SDM terhadap Kinerja Karyawan, Studi Kasus Beberapa Karyawan dan Pegawai di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Metode yang digunakan adalah studi literatur review dengan pengumpulan data melalui ekstraksi beberapa jurnal terkait. Baik, bagian pertama, pendahuluan. Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai tujuan organisasi. Namun, banyak organisasi menghadapi tantangan dalam meningkatkan kinerja karyawan. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah motivasi dan kepuasan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh motivasi dan kepuasan SDM terhadap kinerja karyawan di lingkungan kerja. Dari beberapa tinjauan, yaitu yang pertama, fakta sosial. Dalam era globalisasi persaingan yang semakin ketat, perusahaan dituntut untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Karyawan yang termotivasi dan merasa puas dengan pekerjaan mereka cenderung menggunakan kinerja yang lebih baik. Namun, banyak karyawan yang merasa kurang termotivasi dan tidak puas dengan kondisi kerja mereka, yang dapat berdampak negatif pada kinerja organisasi. Kemudian, studi literatur. Berdasarkan penelitian sebelumnya, motivasi kerja telah terbukti memiliki pengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Menurut Sofyan 2018, menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja, sedangkan kepuasan kerja berpengaruh positif tapi tidak signifikan. Penelitian lain oleh Manihuruk dan Tirtayasa 2020 juga menegaskan pentingnya motivasi dan kepuasan kerja dalam meningkatkan kinerja pegawai. Namun, masih terdapat keterbatasan dalam penelitian yang ada, terutama dalam hal generalisasi hasil. Dan dari tinjauan konsep-konsep manajemen sumber daya manusia sendiri, dalam konteks MSDM, konsep motivasi dan kepuasan kerja sangat penting. Teori motivasi seperti teori hierarki kebutuhan Maslow dan teori dua faktor Hertzberg dapat digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi karyawan. Selain itu, kepuasan kerja dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kompensasi, lingkungan kerja, dan hubungan antar rekan kerja. Oleh karena itu, penting bagi manajemen untuk mengembangkan program yang dapat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja karyawan untuk mencapai kinerja yang optimal. Baik, untuk metode penelitian yang saya gunakan ini adalah metode studi literatur, review dari jurnal campuran melalui kualitatif dan kuantitatif, yang data dikumpulkan melalui berbagai sumber yang relevan dengan topik dan masalah yang hendak dianalisis. Bagian ketiga yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Untuk hasil penelitian, berikut adalah data hasil ekstraksi dari beberapa artikel penelitian yang sudah dianalisis. Data hasil ekstraksi artikel penelitian berikut ini menyajikan ringkasan temuan penting dari studi-studi terkait. Baik, hasil ekstraksi dari jurnal yang pertama yaitu dari penulis Saleh dan Utomo 2018, judul penelitian Pengaruh Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT Inco Java Semarang. Metode yang digunakannya yaitu kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan kepuasan kerja juga berkontribusi terhadap peningkatan kinerja karyawan, meskipun pengaruhnya mungkin tidak sebesar motivasi kerja. Namun secara keseluruhan, kedua variabel tersebut berkontribusi terhadap peningkatan kinerja karyawan di perusahaan. Sedangkan pengaruh motivasi kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja, motivasi kerja ditemukan bahwa motivasi dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa karyawan yang termotivasi cenderung memiliki kinerja yang lebih baik. Sedangkan kepuasan kerja, meskipun kepuasan kerja juga berpengaruh, pengaruhnya mungkin tidak dipengaruhi oleh faktor lain seperti lingkungan kerja dan hubungan antar karyawan. Dalam keterbatasan penelitian ini, mungkin dalam hal jumlah sampel yang diambil, yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil.
Yang kedua, ada variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan seperti kompensasi atau gaya kepemimpinan yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Sedangkan rekomendasi untuk penelitian ini disarankan agar perusahaan lebih fokus pada pengembangan program motivasi yang dapat meningkatkan semangat kerja karyawannya. Penelitian lanjutan juga dapat dilakukan di perusahaan lain untuk membandingkan hasil yang mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang pengaruh motivasi dan kepuasan kerja. Baik, untuk ekstraksi jurnal yang kedua dengan penulis Rodriguez 2019, judul penelitiannya adalah Pengaruh Motivasi dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja pada PT Pelabuhan Indonesia 3 Persero Regional Jawa Timur. Pendekatan yang digunakan adalah kuantitatif. Dengan hasil penelitian, pertama, motivasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikan di bawah 0,05. Yang kedua, kepuasan kerja juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan hasil yang menunjukkan nilai T hitung lebih besar dari T tabel dengan nilai juga signifikan di bawah 0,05. Analisis pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa kedua variabel yaitu motivasi dan kepuasan kerja juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan motivasi dan kepuasan kerja dapat berkontribusi aktif pada peningkatan kinerja karyawan di perusahaan. Namun keterbatasan dalam penelitian ini mungkin dalam hal jumlah sampel yang terbatas yang dapat mempengaruhi generalisasi hasil. Selain itu, faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi kinerja karyawan tidak diteliti juga secara mendalam. Rekomendasi untuk penelitian ini selanjutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak variabel yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan, seperti lingkungan kerja, pelatihan, dan pengembangan karir. Selain itu, penelitian di perusahaan lain dengan karakteristik yang berbeda juga dapat memberikan perspektif yang lebih luas mengenai topik ini. Untuk jurnal yang ketiga dari penulis Azari dan Supriyatin 2020, judul penelitiannya yaitu Pengaruh Kepuasan Kerja dan Disiplin Kerja serta Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Pos Surabaya. Dengan metode yang sama yaitu kuantitatif, hasil penelitian menunjukkan bahwa kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Disiplin kerja juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dan motivasi kerja pun berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja yaitu motivasi kerja dianggap sangat penting karena dapat mendorong karyawan untuk bekerja lebih keras dan lebih antusias yang pada gilirannya meningkatkan kinerja mereka. Kepuasan kerja pun turut berkontribusi pada peningkatan kinerja karyawan, di mana karyawan yang merasa puas dengan pekerjaan mereka cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik. Namun, keterbatasan ini juga melingkupi yang pertama, penggunaan kuesioner yang mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi sebenarnya di perusahaan, atau hanya mempertimbangkan 3 variabel independen, yaitu kepuasan kerja, disiplin kerja, dan motivasi kerja. Sementara memang masih banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Rekomendasi untuk penelitian ini mungkin penelitian lebih lanjut disarankan untuk mempertimbangkan variabel lain tadi ya, yang mungkin mempengaruhi kinerja karyawan seperti lingkungan kerja dan budaya organisasi. Baik, dari 10 ekstraksi jurnal yang saya lakukan dan analisis, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara bersama-sama motivasi dan kepuasan kerja berkontribusi sebesar 43,9% terhadap kinerja karyawan. Sementara sisanya 56,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian saya. Dari hasil penelitian tersebut dapat saya analisis bahwa terdapat 2 poin penting. Yang pertama, pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan itu sendiri. Secara signifikansi pengaruh, banyak penelitian yang menunjukkan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.
Karyawan yang merasa termotivasi cenderung menunjukkan kinerja yang lebih baik, yang tercermin dalam hasil analisis yang menunjukkan nilai T hitung yang lebih besar daripada T tabel. Untuk variabel pendukung sendiri, motivasi kerja berfungsi sebagai pendorong utama yang meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika karyawan merasa dihargai dan memiliki tujuan yang jelas, mereka lebih cenderung untuk berkontribusi secara maksimal. Dan untuk poin yang kedua, pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Secara kontribusi positif, kepuasan kerja juga berkontribusi ya secara signifikan terhadap peningkatan kinerja karyawan. Penelitian saya menunjukkan juga bahwa karyawan yang puas dengan pekerjaan mereka cenderung lebih produktif dan memiliki tingkat absensi yang lebih rendah. Secara interaksi dengan motivasi sendiri, ketika kepuasan kerja dan motivasi kerja hadir secara bersamaan, keduanya memberikan kontribusi positif yang terukur terhadap kinerja karyawan. Hal ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja dapat memperkuat efek positif dari motivasi kerja itu sendiri. Baik, itulah hasil analisis dari ekstraksi data yang saya lakukan dan hasil penelitiannya. Namun ada beberapa hal lain yang saya temukan dari hasil penelitian yang saya lakukan gitu. Yang pertama ada keterbatasan penelitian. Mungkin dari penelitian saya ini terdapat sampel yang terbatas. Banyak penelitian memiliki keterbatasan dalam hal jumlah sampel yang diambil. Misalnya beberapa studi hanya melibatkan 35 sampai 47 responden dari satu perusahaan yang dapat membatasi generalisasi hasil ke populasi yang lebih luas. Keterbatasan ini juga menunjukkan perlunya penelitian dengan sampel yang lebih besar dan beragam. Di sisi lain, variabel yang tidak diteliti mungkin banyak dari jurnal-jurnal yang saya ambil gitu. Penelitian seringkali tidak mempertimbangkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja, seperti lingkungan kerja, gaya kepemimpinan, dan faktor eksternal lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang dapat berkontribusi aktif gitu terhadap kinerja karyawan yang belum dieksplorasi secara lebih mendalam. Kemudian ada poin implikasi untuk manajemen yang bisa saya analisis dan saya temukan. Yang pertama, peningkatan program motivasi. Berdasarkan temuan bahwa motivasi kerja itu berpengaruh signifikan terhadap kinerja, manajemen mungkin disarankan ya untuk meningkatkan program motivasi. Hal ini bisa mencakup pengakuan atas apresiasi atau insentif dan pengembangan karir yang jelas untuk karyawan. Yang kedua, bisa melakukan pelatihan dan pengembangan. Penelitian ini merekomendasikan untuk pentingnya pelatihan dan pengembangan dalam meningkatkan kepuasan dan disiplin kerja. Program pelatihan yang baik dapat membantu karyawan merasa lebih kompeten dan puas dengan pekerjaan mereka, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kinerja mereka itu sendiri. Dan yang terakhir, penelitian lanjutan. Diperlukan penelitian yang lebih lanjut ya untuk melibatkan lebih banyak variabel dan lokasi yang berbeda untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas mengenai pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini dapat membantu dalam memahami dinamika yang lebih kompleks di tempat kerja. Kemudian ada implikasi praktis untuk organisasi nih. 3 poin. Yang pertama, pengembangan kebijakan sumber daya manusia. Organisasi atau perusahaan itu perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung motivasi karyawan seperti program penghargaan, pengakuan, dan insentif yang jelas. Hal ini dapat meningkatkan semangat kerja dan kinerja karyawan secara keseluruhan. Yang kedua, fokus pada kepuasan kerja. Organisasi atau perusahaan harus berusaha menciptakan lingkungan kerja yang positif dan mendukung, di mana karyawan merasa dihargai dan didengar. Ini termasuk memberikan kesempatan untuk umpan balik dan partisipasi mereka dalam pengambilan keputusan manajemen. Yang ketiga itu ada pelatihan dan pengembangan karyawan. Organisasi atau perusahaan itu harus mulai berinvestasi dalam program pelatihan dan pengembangan yang tidak hanya meningkatkan keterampilan karyawan saja, tetapi juga meningkatkan kepuasan kerja. Pelatihan yang mungkin relevan dapat membantu karyawan lebih kompeten dan puas dengan pekerjaan mereka.
Baik, itulah detail penelitian yang mungkin bisa saya presentasikan di sini. Dari keseluruhan atau substansi penelitian yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa analisis hasil penelitian menunjukkan motivasi kerja dan kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Meskipun ada beberapa keterbatasan dalam penelitian yang ada, temuan ini memberikan wawasan penting bagi manajemen dalam merancang strategi untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dengan fokus pada peningkatan motivasi dan kepuasan kerja, organisasi atau perusahaan itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih produktif dan memuaskan bagi karyawan-karyawannya. Penelitian lebih lanjut juga perlu dilakukan untuk mengeksplorasi variabel lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan lainnya gitu. Dan untuk bisa memperluas pemahaman tentang topik ini di berbagai konteks. Namun secara keseluruhan, penelitian tentang pengaruh motivasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan menunjukkan bahwa kedua faktor ini sangat penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang produktif. Meskipun ada beberapa keterbatasan dalam penelitian yang ada, temuan ini memberikan dasar yang kuat juga untuk pengembangan strategi manajemen yang lebih baik. Dengan fokus pada peningkatan motivasi dan kepuasan kerja, organisasi dapat meningkatkan kinerja karyawan dan mencapai tujuan bisnis yang lebih besar gitu. Penelitian lebih lanjut juga diperlukan ya untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan serta untuk mengembangkan model yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika persumber daya manusia ini, terutama di faktor manajemennya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan dan saya jelaskan di sini mengenai karya tulis ilmiah yang saya lakukan tentang manajemen sumber daya manusia, terutama motivasi kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada saran dan masukan. Sangat saya harapkan untuk perbaikan ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.